Kalau kita memiliki penguasaan diri oleh karena hidup kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan bisa menguasai dan mengendalikan perkataan kita. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul ada 3 hal yang harus kita kendalikan. Pertama, kendalikan lidah kita. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Yakobus pasal 3 ayat 3, demikianlah bunyinya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang lidah tidak bertulang. Begitu sebaris lirik lagu yang sempat populer beberapa dekade yang lalu. Manusia secara umum suka bicara. Bahkan secara statistik, manusia bisa menghabiskan 1/5 waktu hidupnya untuk berbicara. Nah, di era sekarang, memainkan keyboard handphone juga sama saja dengan berbicara. Dalam suratnya, Yakobus mengatakan bahwa barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Yang dimaksud orang sempurna dalam konteks ini adalah orang yang bisa mengendalikan atau menguasai perkataannya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat perkataannya, orang ini pun mampu mengendalikan tindakannya. Yakobus memakai sebuah perumpamaan kekang pada mulut kuda untuk menjelaskan kuasa dari menjaga perkataan kita. Dengan mengendalikan perkataan atau lidah, kita dapat mengendalikan seluruh perbuatan kita. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Di dalam ayat berikutnya diumpamakan lidah seperti kemudi kapal. Bagai kemudi kapal yang kecil bisa menentukan kapal yang besar di dalam arah perjalanannya. Nah, begitu juga lewat lidah perkataan kita bisa menentukan kemana hidup kita berjalan. Karena itu saudara-saudara, mulai sekarang hati-hatilah kita menggunakan lidah. Lidah dapat menghancurkan rumah tangga kita. Lidah dapat menghancurkan relasi kita. Bahkan hubungan di dalam pelayanan kita. Coba kita simak baik-baik Yakobus 3 ayat 8 dengan sangat tegas mengatakan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Sekali lagi saya baca ayat ini. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Maka yang paling bijaksana dalam hidup ini adalah sedikit bicara, banyak bekerja. Sekali lagi, sedikit bicara, banyak bekerja. Tolong Bapak Ibu Saudara jangan dibalik. Banyak bicara, sedikit bekerja. Ini yang berbahaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat bagian firman Tuhan yang mengatakan,
Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan menanggung buahnya. Oleh karena itu, mari kita kuasai lidah kita. Kita kuasai perkataan kita. Kalau saudara dan saya, kalau setiap kita bisa mengendalikan perkataan kita, maka kita adalah orang yang sempurna atau orang yang dewasa, di mana lewat perkataan kita bukan justru menghancurkan orang lain. Lewat perkataan kita bukan justru membuat orang lain tersinggung, marah, bahkan membuat mereka mungkin saja undur dari Tuhan. Tetapi dengan perkataan-perkataan yang kita ucapkan sebagai perkataan-perkataan yang membangun, meneguhkan, dan menguatkan, maka orang lain oleh karena kasih karunia Tuhan, mereka bisa mendapatkan perkenanan, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan lewat kehidupan kita, terlebih khusus lewat perkataan kita. Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan ini tadi menegaskan tidak ada seorang pun yang bisa menguasai lidah. Tetapi ketika kita datang merendahkan hati kita untuk dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus, untuk dikuasai secara penuh oleh Roh Kudus, maka buah roh rasa yang ke-9 akan menjadi milik yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Apa itu? Penguasaan diri. Kalau kita memiliki penguasaan diri oleh karena hidup kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan bisa menguasai dan mengendalikan perkataan kita. Marilah kita ucapkan perkataan-perkataan yang membangun sesama kita, perkataan-perkataan yang memuliakan dan menyenangkan Tuhan, maka hidup kita pun menjadi berkat bagi sesama dan juga sekaligus menjadi kemuliaan dan kehormatan bagi Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh bergema di dalam hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah tadi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan menutupnya dengan menaikkan satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dan
besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.